Perkenalkan, nama saya Albertus Egis Chandra, biasa dipanggil Egis. NIM saya 43120120056 dari Fakultas Manajemen, jurusannya Ekonomi dan Bisnis, untuk menjelaskan UAS dari Green Management. Yang pertama ada Green Human Resource. Green Human Resource yaitu pendekatan yang berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Ini melibatkan penerapan praktik-praktik yang ramah lingkungan dalam manajemen sumber daya manusia. Elemen-elemen GHR. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi berkelanjutan. Memasukkan kriteria keberlanjutan dan kesadaran lingkungan dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan untuk memastikan bahwa nilai-nilai keberlanjutan dipertimbangkan dalam membangun tim. Lalu yang kedua ada pelatihan berkelanjutan. Menyediakan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan dan memberikan keterampilan untuk berkontribusi dalam praktik bisnis berkelanjutan. Yang ketiga, kebijakan keseimbangan kerja dan kehidupan. Mendorong praktik seimbang antara kehidupan kerja dan pribadi, mengurangi stres dan mendorong gaya hidup yang berkelanjutan, seperti bekerja dari rumah untuk mengurangi emisi karbon. Yang keempat, manajemen limbah dan energi. Mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk mengelola limbah dengan efisien, mendukung daur ulang, dan mengoptimalkan penggunaan energi di tempat kerja. Yang kelima, program kesejahteraan berkelanjutan. Menyediakan insentif atau program untuk karyawan yang mengadopsi perilaku berkelanjutan seperti bersepeda ke kantor, penggunaan transportasi umum, atau penggunaan barang-barang ramah lingkungan. Yang keenam, evaluasi kinerja berkelanjutan. Memasuki indikator keberlanjutan dalam proses evaluasi kinerja karyawan, mendorong dan memberikan pengakuan bagi kontribusi positif terhadap praktik berkelanjutan. Contoh studi kasusnya itu dari perusahaan fiksi Ecotech Solution. Yang pertama, rekrutmen berkelanjutan. Melibatkan proses perekrutan yang memilih individu yang memiliki kesadaran lingkungan dan komitmen terhadap praktik berkelanjutan. Yang kedua, pelatihan berorientasi lingkungan. Menyediakan pelatihan yang fokus pada pemahaman staf terhadap dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan. Yang ketiga, program kesejahteraan yang berkelanjutan. Menawarkan insentif kepada karyawan yang mengadopsi gaya hidup berkelanjutan, seperti bersepeda ke kantor atau berbagi kendaraan. Yang keempat, manajemen limbah dan energi. Menerapkan kebijakan untuk mengurangi limbah dan mengoptimalkan penggunaan energi di tempat kerja. Analisis GHR pada Ecotech Solution. Menunjukkan peningkatan produktivitas, keterlibatan karyawan yang lebih tinggi, dan reputasi perusahaan yang lebih baik dalam pasar yang semakin sadar lingkungan. Inovasi dan efisiensi berkelanjutan juga mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya ada ecopreneurship. Ecopreneurship mengacu pada praktik kewirausahaan yang memprioritaskan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan positif. Ini melibatkan pelaku usaha atau wirausahawan yang mencoba menggabungkan keuntungan bisnis dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Analisis ecopreneurship. Yang pertama, inovasi berkelanjutan. Ecopreneurs berfokus pada inovasi yang menghasilkan produk atau layanan dengan dampak lingkungan yang lebih rendah. Mereka mencari solusi kreatif untuk tantangan lingkungan. Yang kedua ada siklus hidup produk. Analisis lingkungan adalah bagian integral dari desain produk dan strategi produksi. Ecopreneurs berusaha untuk mengurangi jejak karbon dan dampak ekologis produk mereka sepanjang siklus hidupnya. Yang ketiga, kemitraan berkelanjutan.
Ecopreneurs cenderung menjalin kemitraan dengan pemasok dan mitra yang berbagi nilai keberlanjutan. Gunanya untuk menciptakan rantai pasok yang lebih berkelanjutan secara keseluruhan. Yang keempat, model bisnis berkelanjutan. Mereka merancang model bisnis yang memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini bisa mencakup praktik-praktik seperti pembuatan produk ramah lingkungan, pemasaran yang berfokus pada keberlanjutan, dan partisipasi dalam proyek-proyek sosial. Yang terakhir ada pendidikan dan kesadaran. Ecopreneurs sering terlibat dalam upaya edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan. Ini membantu menciptakan pelanggan yang lebih sadar lingkungan. Contoh studi kasusnya itu pada perusahaan fiksi bernama Green Gadget Solution. Berikut adalah beberapa aspek dari pendekatan ecopreneurship yang diterapkan. Yang pertama ada produk ramah lingkungan. Green Gadget Solution mengembangkan produk-produk elektronik yang menggunakan bahan daur ulang, mengurangi limbah elektronik, dan memiliki siklus hidup yang lebih panjang. Contohnya adalah smartphone yang mudah diperbaiki dan dapat di-upgrade. Gunanya untuk mengurangi kebutuhan untuk pembelian yang sering. Yang kedua, proses produksi berkelanjutan. Perusahaan ini menerapkan proses produksi yang efisien energi dan meminimalkan limbah. Penggunaan energi terbarukan dan material yang dapat didaur ulang menjadi prioritas dalam rantai produksi bagi mereka. Yang ketiga ada program daur ulang. Green Gadget Solution memberikan insentif bagi pelanggan untuk mendaur ulang perangkat seperti baterai ramah lingkungan dan pengisian daya berbasis energi terbarukan untuk perangkat mereka. Yang keempat itu ada inovasi teknologi energi hijau. Perusahaan ini berinvestasi dalam riset dan pengembangan teknologi energi hijau, seperti baterai ramah lingkungan. Yang kelima ada edukasi konsumen. Green Gadget Solution aktif dalam kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang dampak lingkungan dari teknologi. Mereka memberikan informasi kepada pelanggan tentang cara menggunakan perangkat dengan lebih efisien dan memilih produk yang ramah lingkungan. Hasilnya, Green Gadget Solution berhasil mencapai pertumbuhan pasar dan keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip ecopreneurship. Mereka mendapat dukungan konsumen yang sadar lingkungan dan menciptakan dampak positif pada lingkungan melalui inovasi produk dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya ada Green Tourism. Green Tourism dikenal sebagai ekowisata atau bentuk pariwisata yang berfokus pada keberlanjutan dan dampak lingkungan yang rendah. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi alam dan budaya setempat sambil memberikan pengalaman positif bagi pengunjung. Analisis Green Tourism. Keberlanjutan ekonomi. Green Tourism dapat memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan komunitas melalui aktivitas pariwisata yang berkelanjutan. Yang kedua itu ada konservasi lingkungan. Fokus pada pelestarian alam dan pengurangan dampak lingkungan dapat membantu melindungi ekosistem dan biodiversitas, mendukung tujuan pelestarian global. Yang ketiga, pengalaman positif pengunjung. Pengunjung mendapatkan pengalaman yang mendalam dan positif, seringkali melibatkan interaksi yang lebih dekat dengan alam dan masyarakat setempat. Yang terakhir ada pendorong kesadaran global. Green Tourism dapat menjadi model bagi industri pariwisata secara keseluruhan, mendorong kesadaran global tentang perlunya perjalanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Studi kasus pada perusahaan Eco Explorer Adventure.
Eco Explorer Adventure menyediakan paket wisata ekowisata yang memungkinkan pengunjung menikmati keindahan alam sambil berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan dukungan komunitas lokal. Inisiatif Green Tourism. Yang pertama itu dia ada paket wisata berkelanjutan. Eco Explorer Adventure menawarkan paket wisata yang dirancang untuk meminimalkan dampak lingkungan. Ini mencakup penggunaan transportasi yang berkelanjutan, akomodasi ramah lingkungan, dan aktivitas rekreasi yang tidak merusak alam. Yang kedua ada pendidikan lingkungan. Perusahaan menyertakan elemen edukasi dalam setiap tur untuk meningkatkan kesadaran pengunjung tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Guide wisata memberikan informasi tentang ekosistem setempat, flora dan fauna, dan praktik berkelanjutan. Selanjutnya ada kemitraan dengan komunitas lokal. Eco Explorer bekerja sama erat dengan komunitas lokal. Mereka melibatkan penduduk setempat dalam memberikan layanan, mendukung usaha lokal, dan memberikan pelatihan untuk memperkuat kapasitas lokal. Pengelolaan limbah dan energi. Perusahaan ini memastikan bahwa aktivitasnya meminimalkan limbah dan mengoptimalkan penggunaan energi. Ini termasuk praktik daur ulang, pengelolaan limbah organik, dan sumber energi terbarukan di fasilitas mereka. Lalu ada transparansi dan pelaporan. Eco Explorer Adventure transparan tentang praktik dan inisiatif keberlanjutannya. Mereka menyediakan informasi kepada pelanggan dan pemangku kepentingan mengenai dampak positif yang dihasilkan pada setiap tur.